Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan perkuliahan. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan tentunya semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Afiatin Nisa MPD Kos yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Kecenderungan Kesehatan Mental dalam Masyarakat Modern. Baik, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan: satu, ada Kak Ayuni Rahma. Yang kedua ada saya sendiri, Novia Rahmawati. Yang ketiga ada Kak Ririn Mediantari. Yang keempat ada Ibu Nuri Sofiati. Dan yang kelima ada Kak Yulia Sinta. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak sama-sama pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Simak dengan baik ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nuri Sofiati. Di sini saya akan memaparkan pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Masyarakat adalah himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Sedangkan modern diartikan yang terbaru, secara baru, dan mutakhir. Jadi, masyarakat modern berarti suatu himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama, karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman modern ini. Kita ketahui bahwa masyarakat modern di mana nilai-nilai budaya kekinian yang relatif bebas, seperti keterbukaan menerima hal yang baru, memiliki kemampuan membentuk dan menyatakan pendapat, membutuhkan dan selalu mengikuti perkembangan informasi, berorientasi ke depan, dan pemanfaatan dalam waktu. Selanjutnya, manusia modern apabila dilihat dari berbagai aspeknya, maka dapat dikategorikan dalam 1. Aspek mental manusia. Dalam aspek ini, manusia memiliki berbagai kecenderungan, yakni didasarkan pada pola pikir rasional atau logis, menghargai karya orang lain, menghargai waktu, menghargai mutu, berpikir kreatif, efisien, produktif, percaya pada diri sendiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain memiliki sifat keterbukaan, yaitu dapat menerima pandangan dan gagasan orang lain. Yang kedua, aspek teknologi. Dalam aspek ini, manusia memanfaatkan teknologi serta ilmu pengetahuan dengan kemampuan dan efisiensi tinggi, yakni untuk menunjang kehidupan ke arah kemajuan atau modernisasi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri masyarakat modern, yang mana menurut Talcott Person, masyarakat modern memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada netralitas efektif, yang kedua ada orientasi diri, yang ketiga ada universalisme, yang keempat ada prestasi, dan yang kelima ada spesifitas. Yang pertama itu ada netralitas efektif. Jadi di sini bersikap netral, bahkan dapat menunjukkan sikap yang tidak memperhatikan orang lain. Jadi dia tidak memperhatikan di sekitarnya ataupun masyarakat yang ada di kelompoknya. Yang kedua, orientasi diri, yaitu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jadi poin yang kedua,
sama persis dengan poin yang pertama. Jadi mereka itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau juga bersikap egois. Yang ketiga ada universalisme, yaitu menerima segala sesuatu dengan objektif. Yang keempat ada prestasi. Di sini masyarakat suka mengejar prestasi. Mereka lebih senang mengejar prestasi seperti prestasi di bidang olahraga ataupun di bidang kesenian dan lainnya. Mereka mendapatkan penghargaan dan mereka sangat senang dengan apa yang mereka raih dan mereka dapatkan. Yang kelima ada spesifitas, yaitu berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu. Jadi di sini mereka terus terang dan tidak ada sembunyi-sembunyian dari pihak manapun. Selanjutnya menurut Suerjono Sukanto dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 11, ciri-ciri masyarakat modern secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut. Yaitu manusia modern adalah orang yang bersikap terbuka terhadap pengalaman baru maupun penemuan baru. Jadi mereka bersikap terbuka dengan apa yang mereka rasakan dan mereka temukan. Yang kedua atau yang selanjutnya, manusia modern selalu bersiap menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang dihadapi pada saat itu. Jadi apapun yang ada dengan perubahan pada saat itu, mereka siap dan berusaha bisa setelah menilai kekurangan yang mereka hadapi dan rasakan pada saat itu. Selanjutnya, manusia modern mempunyai kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya dan mempunyai kesadaran bahwa masalah tersebut berkaitan dengan dirinya. Jadi, apapun masalah yang terjadi di sekitarnya, mereka kaitkan dengan masalah dengan diri mereka. Selanjutnya, manusia modern senantiasa mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya. Dari mereka melihat informasi yang seperti dari internet, majalah, ataupun jenis lainnya untuk menambah wawasan tentang pendiriannya. Selanjutnya, manusia modern lebih banyak berorientasi ke masa kini dan masa mendatang. Jadi mereka lebih banyak melihat apa yang akan terjadi dan mereka merencanakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi mereka melihat masa lalu sebagai pengalaman yang berharga. Jadi jadikanlah pengalaman masa lalu itu sebagai guru yang berharga untuk masa depan gitu. Selanjutnya, manusia modern selalu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Dan ia yakin bahwa potensi tersebut selalu bisa dikembangkan. Jadi apapun yang ada pada dirinya, dia bisa mengembangkan untuk potensi yang akan datang. Selanjutnya, manusia modern adalah manusia yang peka terhadap perencanaan. Jadi mereka bisa merencanakan dari awal untuk tahap selanjutnya. Jadi harus direncanakan dari awal untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, manusia modern tidak pernah pasrah pada nasib. Jadi mereka terus berusaha, bekerja, belajar, dan mereka tidak pasrah pada nasib mereka yang mereka hadapi. Jadi harus bekerja dengan rajin, tekun, ulet untuk merubah nasib di masa yang akan datang. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia dengan berusaha dan diikuti juga dengan doa. Selanjutnya, manusia modern percaya bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Jadi dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang canggih seperti saat sekarang ini bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contohnya seperti para petani dilakukannya bajak di sawah, jadi semakin sedikit para petani menyangkul di sawahnya, ataupun banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, manusia modern menyadari dan menghormati hak-hak, kewajiban serta
kehormatan orang lain. Jadi mereka menyadari hak-hak dan kewajiban dan juga kehormatan orang lain. Jadi saling menghormati, saling menghargai sesama orang lain, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Emi Rahma dengan NPM 2018 015 3095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bagian B, yaitu perilaku masyarakat modern. Nah, di sini secara gambaran umum kehidupan masyarakat modern, pada kehidupan masyarakat modern itu kerja merupakan bentuk eksploitasi kepada diri. Jadi sehingga mempengaruhi pola ibadah, makan, pola hubungan pribadi dengan keluarga, sehingga dalam kebudayaan industri dan birokrasi modern pada umumnya. Jadi itu dipersonalisasi menjadi pemandangan sehari-hari. Masyarakat modern mudah stres dan muncul penyakit-penyakit baru yang berkaitan dengan perubahan pola makan dan pola kerja. Gitu. Selanjutnya di sini ada beberapa sikap masyarakat modern. Salah satunya yang pertama itu ada praktis. Nah, praktis di sini jadi kehidupan masyarakat modern berpegang teguh pada hal-hal yang menunjang kecepatan beraktivitas. Jadi serba praktis semuanya, serba cepat gitu. Yang kedua itu ada rasional. Nah, rasional di sini bagi karakteristik masyarakat modern, setiap permasalahan memiliki jalan pemecahan yang logis, ilmiah, dan rasional. Jadi lebih ke pemecahan masalah. Yang ketiga ada skeptis. Nah, skeptis di sini yaitu skeptis dan peka pada lingkungan gitu. Pada paling ini masyarakat pemikiran modern yang akan memiliki sikap skeptis atau selalu ingin tahu dan mempertanyakan sesuatu hal, serta kemampuan saintifikasi atau peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang keempat ada menghormati HAM. Nah, di sini menghormati HAM di sini adalah masyarakat modern di sini masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Jadi tidak ikut campur ke dalam kehidupan atau permasalahan pribadi orang lain. Adalah cara paling sederhana yang dilakukan masyarakat modern. Selanjutnya adalah mengandalkan iptek. Nah, mengandalkan iptek di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pondasi kokoh yang membentuk masyarakat modern saat ini. Jadi iptek itu tidak terlepas dari yang namanya sikap masyarakat modern. Yang selanjutnya adalah berorientasi jangka panjang. Nah, berorientasi jangka panjang di sini masyarakat modern cenderung berorientasi pada jangka panjang. Hal ini terlihat dari proses mata pencaharian yang banyak dialihkan ke penghasilan berinvestasi, hubungan relasi, rentang pendidikan, semua pilihan yang dirasa positif dan membentuk dampak yang baik yang akan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya menerima globalisasi. Nah, menerima globalisasi di sini yaitu jadi masyarakat modern di sini dari sekian banyak karakter masyarakat modern itu berpikir terbuka pada segala sesuatu hal itu menjadi kunci utama. Jadi di sini masyarakat modern ini adalah menerima globalisasi secara modern, mau terbuka dan menerima proses yang ada. Kayak gitu. Selanjutnya ada netralisasi efektif. Netralisasi efektif itu adalah masyarakat modern cenderung memiliki sikap yang netral. Jadi tidak acuh terhadap permasalahan asalkan tidak menyinggung hal-hal pribadi seseorang. Jadi di sini netralisasi efektif ini dia tidak sikap netral dan acuh terhadap permasalahan orang lain asalkan tidak menyinggung masalah pribadinya. Yang selanjutnya itu orientasi diri. Orientasi diri di sini jadi karakter masyarakat modern memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menonjolkan diri demi tercapainya kepentingan yang ada dalam hal sifat pribadi gitu. Jadi dia pribadi, kelompok maupun masyarakat modern tidak segan menolak atau menentang sesuatu hal yang dirasa mengusik kepentingannya. Jadi kayak dia itu berani mengungkapkan
sesuatu hal untuk kepentingan kelompok atau pribadinya kayak gitu. Terus selanjutnya ada universalisme. Nah, universalisme di sini adalah masyarakat ini modern ini cenderung melihat masyarakat modern apabila melihat sesuatu yang tabu atau masyarakat yang biasa jadi terlihat secara berlebihan gitu. Hal ini disebabkan oleh daya nalar yang dipadukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sehingga dipandang secara realistis dan objektif. Jadi cara pandang yang objektif dan realistis. Selanjutnya ada prestasi. Nah, prestasi di sini adalah menjadikan masyarakat ini kuat. Jadi penuh ambisi akan prestasi. Jadi masyarakat modern, salah satu sikap masyarakat modern itu adalah prestasi yang penuh ambisi gitu. Selanjutnya ada spesifitas. Nah, spesifitas di sini adalah karakter yang muncul dari masyarakat modern yang memiliki pola pikir yang kritis, objektif, dan rasional. Nah, selanjutnya dan terakhir adalah kreativitas dan kritis. Nah, kreativitas dan kritis di sini masyarakat modern itu cenderung lebih kritis dalam berbagai hal gitu. Sekalipun pada hal yang tidak memiliki pengaruh besar dalam kehidupan pribadinya, kepentingan pribadi. Jadi kayak sikap masyarakat modern itu lebih cenderung kreatif dan kritis di berbagai hal, meskipun hal tersebut bukan masalah pribadinya gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Mediantari, nomor MPM 2018 0150043. Saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni tentang kesehatan mental di masyarakat modern. Yang pertama, di sini ada kecenderungan kesehatan mental di masyarakat modern. Di zaman ini, peradaban manusia memasuki suatu zaman yang konon merupakan era pencerahan yang dikenal dengan sebutan zaman modernisasi. Pada zaman ini terdapat ciri-cirinya dengan dua hal, yaitu penggunaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Idealnya, manusia modern adalah manusia yang mampu berpikir secara logis dan mampu menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menurut Mubarak tahun 2000. Namun, dari efeknya zaman modernisasi ini terdapat sisi negatif, yaitu terlalu mengagungkan nilai-nilai yang bersifat materi dan rohani, sehingga mengabaikan unsur-unsur spiritualitas. Terusnya, benturan antara nilai-nilai materi dan unsur-unsur rohani dalam zaman modern seperti ini, benturannya antara personal, tradisi, dan modernitas. Benturan kedua nilai tersebut secara tidak langsung mengakibatkan perubahan sikap hidup dan pola pikir dari masyarakatnya. Akhirnya, benturan tersebut melahirkan banyak problem sosial dan gangguan disorder mental, khususnya di kota-kota besar. Makin banyak manusia industrialis yang tidak mampu melakukan adjustment atau penyesuaian diri terhadap berbagai macam perubahan sosial. Tegasnya, mereka mengalami banyak frustasi, konflik eksternal dan internal, ketegangan batin, dan menderita gangguan kejiwaan, menurut Carton tahun 2011. Individu-individu yang tidak mampu melakukan adjustment itu selalu tidak confirm tindakannya dengan norma-norma dan kebiasaan sosial. Mereka selalu mengalami banyak ketegangan dan tekanan batin disebabkan oleh sanksi batin sendiri ataupun oleh sanksi sosial.
Tuntunan sosial dari lingkungan dan proses modernisasi menjadi semakin banyak dan berat. Misalnya biaya pendidikan yang terlalu mahal, terusnya gaya hidup yang hedonis hanya karena gengsi sosial, pola pikir yang materialistik. Jika gangguan emosional dan ketegangan batin itu berlangsung secara terus-menerus dan menjadi kronis dan terjadi dalam waktu yang panjang, maka akan muncullah berbagai macam-macam kekalutan mental. Kehidupan modern di kota-kota besar lebih menonjolkan kepentingan diri sendiri dan sikap individualisme, sehingga mata dan hati tertutup terhadap penderitaan orang lain. Ketenangan hati jadi kering dan hampa. Kontak sosial menjadi longgar. Manusia satu dengan yang lainnya menjadi semacam atom-atom yang terlepas satu sama lain. Dalam kondisi tersebut, manusia selalu merasa cemas, galau, tidak aman, merasa kesepian, dan terasingkan dalam peradaban besar. Ditambah lagi oleh kemajuan yang pesat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Kehidupan modern semakin menjadi terurai dalam spesialisasi dan pengotakan yang tidak terintegrasi, sehingga mengakibatkan masyarakat modern semakin menjadi terpecah belah dan sulit untuk diatur. Lantas menampilkan simptom disintegrasi sosial dan disintegrasi individu yang menjadi sebab utama lahirnya mental disorder. Masyarakat modern yang banyak memburu keuntungan komersial dan penuh rivalitas itu banyak mengandung unsur eksplosif, mudah meledak dalam bentuk tindakan kekerasan, asusila, kriminal, koruptif. Maka dari itu akibatnya banyak manusia menjadi tegang syaraf dan mudah bersikap emosional. Nah, semua itu menegaskan bahwa kebudayaan modern penuh dengan rivalitas, kompetisi, dan merefleksikan diri dalam bentuk kebudayaan eksplosif atau kebudayaan tegangan tinggi atau high tension culture dengan iklim perlombaan dan rebut-rebutan yang sangat melelahkan jasmani serta rohani manusia dan membuatnya menjadi sakit menurut Kartono tahun 2007. Ditambah pula dengan pengaruh lingkungan dan media seperti koran, film, majalah, dan iklan-iklan yang merangsang kebudayaan modern cenderung menuntut standar penghasilan tinggi dan kemewahan material. Jika usaha untuk memenuhi semua ini tidak berhasil karena kemampuan untuk mencapainya tidak ada, sedangkan ambisi dan tuntunan semakin menanjak, maka akan muncul rasa malu, takut, bingung, kecewa, dan rendah hati. Muncul pula agresivitas, ketakutan, kecemasan yang kronis atau rasa rendah diri yang dikompensasikan dalam bentuk dan pola-pola gradius atau membesarkan diri dan narsisme, dan semakin banyak suburnya kebudayaan tegangan tinggi yang sangat eksplosif. Banyak terjadinya disharmoni dan konflik sosial, konsensus di tengah masyarakat. Maka berlangsunglah proses disorganisasi pribadi dan
disorganisasi sosial yang memunculkan mental disorder menurut Darajat tahun 2001. Gangguan emosional dan penyakit mental juga banyak timbul di masa-masa transisi di mana berlangsung peralihan kebudayaan, misalnya dari periode agraris beralih pada fase mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Pada saat demikian terjadi diskontinuitas atau ketidaksinambungan antara lompatan-lompatan kultural itu loncat antara dua periode kebudayaan. Pada saat-saat demikian, tidak sedikit individu menjadi bingung, tidak bisa beradaptasi dengan perubahan baru, merasa cemas, takut, dan menderita gangguan jiwa. Dari stadium ringan menjadi stadium yang paling berat. Di sini selanjutnya yang kedua, dampak gaya hidup modern terhadap kesehatan mental. Di zaman modern ini bisa dibilang semua bidang menggunakan teknologi tinggi. Istilahnya yaitu high end teknologi. Ini memang sudah mendarah daging di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari teknologi untuk publik maupun kepentingan individu. Penggunaan teknologi ini mendorong tingginya tingkat ketergantungan akan sumber daya antara lain bahan bakar minyak atau BBM, BBG, listrik hingga nuklir. Hal ini juga memberikan dampak positif serta negatif bagi kehidupan masyarakat modern. Dampak positif hidup modern memberikan kemudahan komunikasi, informasi, dan transportasi. Dampak negatif hidup modern yaitu dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia, baik secara personal ataupun sosial, yang berupa ketergantungan psikis dan fisik. Kehidupan manusia yang sudah dimodernisasi ini memberikan dampak pada gaya hidup manusia yang selanjutnya ini akan berkaitan dengan kesehatan mental dalam masyarakat modern. Yang pertama, ada beberapa dampak gaya hidup modern terhadap kesehatan mental, yaitu yang pertama, gaya hidup instan. Pola hidup instan menjamur di mana-mana. Banyak sekali hal-hal yang sekarang sudah bisa diminimalisir dan tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga untuk mendapatkannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti profesi tukang cukur yang saat ini cenderung menggunakan alat cukur listrik ketimbang yang manual. Jika dilihat dari manfaatnya, tentu lebih banyak alat cukur listrik karena kemampuannya untuk memotong rambut lebih cepat dan juga tidak memerlukan tenaga lebih banyak bagi tukang cukurnya, sehingga mereka juga tidak memerlukan tenaga yang lebih banyak dan tidak mudah capek. Jadi ada segi positif dalam hal ini, di mana penyediaan jasa mendapatkan keuntungan dari segi efektivitas kerja dan tenaga, sedangkan konsumen mendapatkan efek positif dari segi waktu. Lanjut, terlebih saat ini sudah muncul berbagai jenis layanan online yang bisa dibilang hampir sama dengan layanan offline yang umumnya kita gunakan, mulai dari pembayaran telepon, listrik, sampai layanan online yang bersifat insidental. Konsep layanan ini memang sangat mengedepankan prosesnya, di mana konsumen tidak perlu pergi dari rumah atau bisa melakukan dari manapun, tidak perlu mengantri, dan kemudahan prosedurnya membuat mereka jadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat. Baik, yang kedua, lunturnya aspek sosial.
Selain efek positif yang timbul, gaya hidup modern ini juga memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah aspek sosial. Orientasi yang fokus ke pekerjaan, karir ataupun karena tuntutan hidup membuat kita jadi melupakan hakikat manusia. Sebagai makhluk sosial, ini adalah salah satu contoh permasalahan tanpa disadari sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, efek bagi kesehatan mental. Dampak modernisasi yang sangat mungkin timbul adalah dari segi kesehatan karena konteksnya yang serba instan dan praktis memungkinkan manusia untuk mendapatkan segalanya dengan lebih mudah. Hal ini membuat kita menjadi lebih sedikit bergerak. Selain itu, dari segi penyajian makanan juga pastinya tidak mau kalah dengan bidang lainnya, di mana kita bisa menemukan penyediaan makanan cepat saji yang konsepnya serba instan sehingga konsumen tidak perlu menunggu dengan lama. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun dapat mengalami masalah-masalah kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Masalah-masalah kesehatan mental dapat menyebabkan kegagalan studi, konflik keluarga, penggunaan obat terlarang, kriminalitas, dan bunuh diri. Sebagai indikator masalah kesehatan mental pada anak remaja meliputi ada beberapa hal. Yang pertama, ada pun 2 indikator dalam masalah mental pada anak-anak remaja, yaitu gangguan perasaan. Ada perasaan sedih tak berdaya, sering marah-marah, perasaan tak berharga, perasaan takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan. Kurang bisa konsentrasi, merasa bahwa hidupnya ini sangat berat. Perasaan yang pesimis menghadapi masa depan. Yang kedua, gangguan perilaku. Ada mengonsumsi alkohol dan atau obat-obatan terlarang, suka mengganggu hak-hak orang lain atau melanggar hukum. Melakukan suatu perubahan yang dapat mengancam kehidupan yang bersangkutan. Melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam kehidupan yang bersangkutan. Melakukan diet secara terus-menerus atau obsesi untuk memiliki tubuh yang langsing. Menghindari persahabatan atau senang hidup sendiri. Sering melamun. Selanjutnya, menampilkan perilaku yang kurang baik atau melakukan kenakalan di sekolah. Baik, selanjutnya nanti akan dipresentasikan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah simpulan. Dari kelompok 4 dapat menyimpulkan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang berarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Ciri-ciri masyarakat modern merupakan hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Kepercayaan yang kuat akan ilmu pengetahuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kehidupan masyarakat modern, kerja merupakan bentuk eksploitasi kepada diri, sehingga mempengaruhi pola ibadah, makan, dan pola hubungan pribadi dan keluarga. Kehidupan manusia yang sudah dimodernisasi ini memberikan dampak pada gaya hidup manusia yang selanjutnya ini akan berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat modern saat ini seperti gaya hidup instan, lunturnya aspek sosial, efek pada kesehatan fisik dan juga psikis. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, itulah tadi rangkaian pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa
dipahami dengan baik serta dapat menambah wawasan kita semua. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Mari kita diskusi. Yuk kita sama-sama berdiskusi mengenai materi kecenderungan kesehatan mental dalam masyarakat modern. Kita diskusi di classroom ya. Let's go.